Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Adapun langkah-langkahnya, pertama, buatlah sembarang lingkaran melalui menu lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Jangan tidak ditentukan ukurannya ya. Kemudian titik A ini kita ganti nama menjadi titik P, kita ubah namanya menjadi titik P. Ini kita label saja. Kemudian kita buat titik X melalui menu sinar melalui dua titik. Dan kita ganti nama titik A ini menjadi titik X. Kemudian konstruksikan dari titik X yang berpusat di titik, konstruksikan dengan membuat lingkaran yang berpusat di titik X dengan jari-jari kurang dari PX melalui menu lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Dan kita beri titik X dan Y. Kita ganti nama jadi X dari Y dan Z. Kemudian konstruksikan lagi dengan membuat lingkaran yang memotong Y dari titik Z dengan menu lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Lakukan ya sampai benar-benar. Kemudian lakukan sebaliknya, konstruksikan dari titik Y ke Z. Dengan klik menu lingkaran dengan pusat jari-jari. Kemudian klik menu garis yang tegak lurus dari titik X ke titik P. Nah, kemudian kita beri titik W di sini. Titik W. Nah, dari ini telah terlihat bahwa ini garis WX memotong menyinggung garis PX. Untuk lebih jelasnya lagi, garis bantunya ini kita hilangkan saja. Kita hilangkan saja. Nah, inilah
Garis WX merupakan garis singgung lingkaran P pada X. Inilah yang dinamakan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Baiklah, sekian, terima kasih. Halo teman-teman, baiklah kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonstruksi oktagon dalam lingkaran menggunakan GeoGebra. Pertama, kita buat garis sembarang dengan klik line. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan klik circle center and radius pada garis dengan jari-jari sembarang. Di sini saya menggunakan jari-jarinya 6. Setelah itu kita akan mencari titik perpotongan antara lingkaran dengan garis dengan mengeklik intersect, kemudian klik lingkaran dan klik garis, dan didapatkan titik perpotongan yaitu titik D dan titik E. Lalu kita akan membuat lingkaran, klik menu circle center and radius, klik titik D, dan kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar. Saya menggunakan jari-jari 8. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di titik E. Kita masukkan jari-jarinya 8, klik OK. Kemudian kita cari titik perpotongan kedua lingkaran dengan klik intersect, klik lingkaran 1 dan klik lingkaran 2. Didapatkan titik perpotongan G dan F. Kemudian kita hubungkan dengan menu line. Klik titik G dan titik F. Selanjutnya kita akan menghilangkan gambar yang tidak digunakan. Kemudian kita cari titik perpotongan antara lingkaran dengan garis vertikal. Kita klik menu intersect, kemudian kita klik lingkaran, kemudian garis vertikal. Didapatkan titik perpotongan yaitu titik H. Kemudian kita akan menghubungkan titik potong dengan segmen. Klik titik H dan titik I, kemudian titik D dan titik E. Lalu kita hilangkan gambar yang tidak diperlukan. Kemudian kita akan mengukur besar sudut yang didapatkan. Klik angle, klik titik E, titik C, dan titik H. Besar sudut yang didapatkan adalah 90 derajat. Kemudian kita akan membagi dua sudut 90 derajat menjadi sama besar, yaitu 45 derajat, dengan cara membuat lingkaran dengan jari-jari memotong garis CL dan HC. Kita klik menu circle center and radius, kita klik titik C, lalu kita masukkan jari-jari yang lebih kecil yaitu 2. Setelah itu kita cari perpotongan antara garis diameter dengan lingkaran kecil. Kita pergi ke menu intersect, kemudian klik garis dan klik lingkaran, klik garis dan klik lingkaran. Setelah itu kita buat lingkaran di titik J dan di titik M dengan klik circle center and radius. Kita klik titik J
Di sini kita menggunakan jari-jari yang lebih besar. Saya menggunakan jari-jari 6. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik M. Klik titik M, kemudian masukkan jari-jarinya 6. Oke. Selanjutnya kita akan mencari titik perpotongan antara kedua lingkaran dengan klik intersect, lalu klik lingkaran 1 dan lingkaran 2. Didapatkan titik perpotongan titik O. Selanjutnya kita klik angle bisector, lalu kita klik titik E, titik C, dan titik H, dan didapatkanlah suatu garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar. Selanjutnya kita akan mengukur kedua sudut yang terbentuk apakah sama besar. Kita klik menu angle, lalu klik titik E, titik C, dan kemudian titik O. Didapatkan sudutnya yaitu 45, klik titik O, titik C, dan titik H. Didapatkan sudutnya juga 45 derajat. Jadi terbukti bahwa garis ini membagi sudut menjadi 2 sama besar. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada sudut di sebelah kiri dengan klik circle center and radius, kemudian klik titik J, lalu kita masukkan jari-jarinya sama dengan 6, sama dengan yang di sebelah kanan tadi ya. Klik OK. Selanjutnya kita lakukan pada titik L, jari-jarinya 6. Nah, setelah itu kita cari perpotongan kedua lingkaran dengan klik intersect, kemudian klik lingkaran 1, dan lingkaran 2. Selanjutnya didapatkan titik perpotongan titik T. Lalu kita klik angle bisector, kita klik titik D, titik C, dan titik H. Didapatkan garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar. Kita tidak perlu membuktikannya lagi karena akan terlalu lama. Kita telah membuktikan yang di sebelah sudut yang di sebelah kanan, otomatis sudut yang di sebelah kiri juga sama ya, 45 derajat dan 45 derajat. Selanjutnya kita hilangkan objek yang tidak digunakan. Kemudian kita cari titik perpotongan antara garis pembagi dengan lingkaran, yaitu kita pergi ke menu intersect, kita klik lingkaran dan kita klik garisnya. Didapatkan titik perpotongan W, kemudian klik lingkaran dan garis yang kedua, dapatkan titik perpotongan A1. Kita hubungkan kedua titik perpotongan dengan segmen, klik titik W dan titik V, kemudian titik Z ke titik A1. Kemudian kita hilangkan gambar yang tidak dibutuhkan. Kemudian kita buat poligon dari titik-titik yang didapatkan. Klik poligon, klik titik W, titik H, titik A1, titik E, titik V, titik I, titik Z, titik D, dan ke titik W lagi, dan jadilah oktagon dalam lingkaran. Kita akan menghilangkan gambar dan label yang tidak diperlukan agar gambar terlihat lebih rapi ya teman-teman.
Gambar oktagon dalam lingkarannya sudah rapi ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melukis garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Misalkan jari-jari lingkaran besar 2, jari-jari lingkaran kecil 1, jarak kedua pusat lingkaran itu 4. Pertama-tama kita buat lingkaran yang besar lebih dulu dengan jari-jari 2. Kemudian kita buat garis jarak kedua pusat lingkaran terlebih dahulu dengan panjang 4. Lalu kita buat lagi lingkaran yang kecil dengan jari-jari 1 di titik B. Kemudian kita buat garis tengah tegak lurus dari titik A ke titik B. Dari garis tegak lurus tadi, kita akan cari titik potong antara garis tegak lurus dan garis AB. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi dengan pusat jari-jari C ke B. Selanjutnya kita buat lingkaran dengan titik pusat A dengan jari-jari selisih antara lingkaran besar dan lingkaran kecil, yaitu 1. Kemudian kita cari titik potong antara lingkaran selisih tadi dengan lingkaran ini. Lalu kita buat garis yang melalui titik A dan E. Lalu kita cari titik potong antara garis tadi dan lingkaran yang besar. Setelah itu kita buat lingkaran klik jangka dengan diameter E sampai B dengan titik pusat G. Nah, selanjutnya kita cari titik potong antara lingkaran tadi dengan lingkaran yang kecil. Setelah itu kita hubungkan titik-titiknya dari titik G ke titik H ke titik B, dan titik G ke titik A. Dan kita hapus garis-garis bantuan serta label yang mungkin tidak diperlukan. Nah, garis G dan H itu merupakan garis persekutuan antara dua lingkaran. Kita ubah garisnya menjadi warna oranye. Untuk membuktikan apakah itu garis singgung atau tidak, kita akan mengecek sudutnya, yaitu sudut A, G, H, dan sudut G, H, B. Karena kalau dia garis singgung, sudutnya itu akan terbentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita akan melukis garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Misalkan jari-jari lingkaran besar 2, jari-jari lingkaran kecil 1, jarak kedua pusat lingkaran 4. Pertama-tama kita buat lingkaran yang besar terlebih dahulu dengan jari-jari 2. Lalu kita buat garis jarak kedua pusat lingkaran dengan panjang 4. Kemudian kita buat lingkaran yang kecil pada titik B dengan jari-jari 1. Buat garis tengah tegak lurus antara titik A dan titik B.
Kemudian kita cari titik potong antara garis tegak lurus tadi dengan garis AB. Lalu kita buat lingkaran dengan titik pusat C sampai B. Dan kita buat lingkaran lagi di titik A dengan jari-jari yang merupakan penjumlahan lingkaran besar dan lingkaran kecil, yaitu 3. Kemudian kita cari titik potong antara lingkaran ini dan lingkaran ini. Kemudian kita buat garis yang melalui titik A dan titik B. Lalu kita cari titik potongnya antara lingkaran ini dan garis ini. Kemudian kita hubungkan garis dari titik D ke titik B. Kita buat garis yang sejajar dengan DB yang melalui titik G. Lalu kita cari titik potong dari garis sejajar tadi dengan lingkaran kecil. Lalu kita hubungkan titik-titik dari titik B ke titik H, titik G ke titik H, titik A ke titik G. Setelah itu, kita hapus garis-garis bantuan dan label-label yang mungkin tidak diperlukan. Jadi garis G dan H adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang kita beri warna oranye. Untuk membuktikan apakah itu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, kita akan mencari besar sudut G dan H. Jika sudut G dan H merupakan sudut siku-siku 90 derajat, maka garis G dan H benar merupakan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi geometri, yaitu tentang masalah 3 pada buku GeoGebra halaman 48. Pertama, buatlah sebuah garis AB menggunakan segmen. Kemudian gunakan fitur point. Buatlah titik sembarang, kita beri nama titik T. Kemudian gunakan fitur line untuk menghubungkan titik TA dan titik TB, sehingga terbentuklah segitiga TAB. Kemudian kita duplikasi garis AB hingga sejajar untuk membuat trapesium. Kita sembunyikan agar lebih terlihat jelas. Untuk pertemuan titiknya gunakan intersect.
Kemudian kita ubah labelnya sesuai yang di buku. Kemudian untuk membuktikan segitiga TEF dan segitiga TCD sebangun, kita gunakan angle buat sudut TAB, TEF dan TCD. Nah, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kita buktikan untuk sudut TBA, TFE dan TDC. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar, sehingga terbukti bahwa ACDB dan AEFB itu sebangun. Nah, kemudian kita masukkan nilai sesuai yang di buku. Seperti yang diketahui, sudut AE itu adalah 6 cm. Sedangkan garis AC yaitu 10, sehingga untuk sudut CE yaitu 10 dikurang 6 yaitu 4 cm. Sudut BF diketahui 9 sudut DF diketahui X. Nah, seperti yang terjadi pada masalah 3, kita diminta untuk menentukan nilai X pada gambar, yaitu nilai X ini. Sehingga jika kita gunakan konsep kesebangunan, karena bahwa kedua trapesium ini sudah terbukti sebangun, kita dapat menggunakan konsep kesebangunan, di mana nilai AC banding AE itu sama dengan BD banding BF. Kita buat AC banding AE itu sama dengan BD banding BF. Kita masukkan nilainya. AC diketahui 10, AE 6, untuk BD yaitu 9 ditambah dengan X. Dan nilai BF yaitu 9. Kita lakukan seperti biasa sehingga didapat 90 sama dengan 6 kali 9 54
ditambah 6x hingga 6x sama dengan 90 dikurang 54 36. Sehingga didapat nilai x yaitu 6. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Pertama, buat lingkaran dengan radius 8. Lalu, beri jari-jari pada lingkaran. Kemudian, pilih titik tengah atau titik pusat pada jari-jari lingkaran. Lalu, buat lingkaran kedua pada titik pusat lingkaran pertama. Lalu yang terakhir, buat garis singgung pada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Sehingga terbentuklah garis singgung persekutuan luar dengan kedua lingkaran. Dan garis ini bisa digeser kemanapun. Sekian dari saya, terima kasih.